Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Baik. Silakan saya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke. Nah, hari ini bertemu kembali dengan Ustaz Danita Dan Ustadz Abror dalam kegiatan studi kontekstual menanam bibit bersama. Oke, baik. Nah, anak-anak coba sekarang tebak Ustaz Danita dan Ustaz Abror Ada di mana? Kita masih ada di Surabaya. Saya beri clue-nya. Kita ada di Surabaya. Tempatnya dekat sama Masjid Agung Al-Akbar. Di mana saja tempatnya? Kita sekarang ada di Dinas Ketahanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Yang Yang terakhir, terakhir, yang saya oh iya, yang terakhir lupa Ustaz. kita akan belajar menanam yang baik dan benar. Nah, ini adalah acara puncaknya. Wah, banyak sekali ya tempat yang akan kita kunjungi. Ya, Ustazah. Benar, benar, benar. Oke. Semuanya tetap perhatikan layar kalian ya. Setelah Ya. itu saja dan Ustaz Abror akan ngajak kalian untuk jalan-jalan Ya. ke DKPP. Oke. Kita jalan-jalan sambil belajar ya. Oke. Setelah itu jangan sampai kelewatan, simak terus video kita berdua. Oke. Halo anak-anak. Nah, sekarang ini sudah ada di depan kebun anggrek. Anggrek. Nah, di sini Ustazah ditemani oleh Bapak Ainul. perwakilan dari DKPP. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Oke, baik. Setelah itu kalian lihat videonya terus, kita akan dipandu oleh Bapak Ainul. Kita masuk ke dalam greenhouse tanaman anggrek. Anak-anak, ini adalah salah satu tanaman anggrek yang apa? Jenis apa tadi? Dendrobium. Dendrobium, ya. Oke. Ya, ini kelasnya ini yang dendrobium ini tanaman anggrek yang tahan panas, Pak. Jadi cuaca panas dia itu masih kuat, Bapak. Masih kuat. Ya, dilihat dari sininya tanaman anggrek itu nggak pakai tanah, Pak. Nggak pakai tanah. Sifatnya kan menempel kalau di alam liar. Ya. Nah, ini kita menggunakan media seperti serabut kelapa. Oke. Selain serabut kelapa ada batang arang atau pakai batang pakis atau apa itu batu apung bisa. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berpindah di ke greenhouse hidroponik. Hidroponik. Sekarang kita ditemani ganti lagi dengan Pak Hamid. Pak Hamadi. Ini koordinator yang ada di sini ya, Pak. Iya. Oke, penanggung jawab yang ada di greenhouse hidroponik. Hidroponik. Nah, kita tanya-tanya Pak Hamadi lagi yuk. Hidroponik itu apa sih? Jadi hidroponik itu budidaya tanaman sayur atau tanaman sayuran buah kayak tomat, sawi, bayam, kangkung, tapi nggak pakai tanah sama sekali. Jadi dia itu lebih memanfaatkan media tanam yang selain tanah. Contohnya itu kalau buat media tanam umumnya itu namanya rock wool. Rock wool itu kayak kalau kita lihat di sehari-hari itu kayak busa, tapi dia itu teksturnya lebih keras sedikit. Nah, contohnya penanaman secara hidroponik ya kayak gini. Untuk tanaman hidroponik yang bisa ditanam di rumah sepertinya apa, Pak? Atau bisa kangkung ya? Kangkung atau apa? Kangkung bisa anak-anak di rumah. Terus apa lagi, Pak? Sawi. Sawi. Jadi kalau hidroponik itu simple sih, Mas. Jadi Simple. tanaman yang bisa dikonsumsi itu bisa ditanam. Oke. Ada jenis-jenis tertentu nggak yang hanya bisa digunakan untuk hidroponik? Kalau jenis-jenis tertentu Syarat-syaratnya itu mungkin apa gimana? kalau dikumpulkan dia itu hidroponik cuma bisa buat tanaman kayak hortikultura atau biasa disebut sayur-sayuran.
toga itu apa ya Pak? Toga itu singkatan dari tanaman obat keluarga yang kita sebut tanaman herbal. Ah, Nah, di sini itu tanaman yang punya khasiat kandungan obat. Ini yang namanya tanaman zodia, tanaman dari Papua. Nah, ini yang mengusir nyamuk. Baunya seperti ini. Ini yang biasanya untuk nyamuk malaria bukan? Dia bisa. Hmm. Selain ini ada yang namanya lavender. Nah, itu yang lavender. Ini mas kecil. Nah, ini tanaman lavender ini. Ini berarti bisa ditemukan di seluruh daerah di Indonesia ya? Iya, bisa hidup di Indonesia. Tanaman tropis semua. tropis. Wow, ternyata Indonesia punya banyak sekali loh teman-teman tanaman toga yang berkhasiat untuk kesehatan dan untuk menyembuhkan penyakit. Oke. Teman-teman, nah sekarang kita akan belajar untuk menanam tanaman dari nol, ya kan? Sekarang Ustazah di sini pegang ini namanya polybag, teman-teman. Nah, Ustazah nggak tahu nih kenapa kok polybagnya bolong-bolong. Sekarang Ustazah mau tanya sama Pak Edi. Bapak, kira-kira kenapa ya kok polybag ini bolong-bolong? Gunanya untuk apa ya Pak? Ini tidak biar mengeluarkan air. Kalau kita tidak buntu, airnya kan tidak bisa keluar. Nanti ternyata tanamannya tidak bisa tumbuh. Oh, Bisa, jadi tanam polybagnya Ya. bolong-bolong ini teman-teman gunanya Ya. untuk supaya airnya bisa keluar waktu Ya. kita menyiram nanti. Kalau seandainya nggak dibolong-bolongin, kan airnya akan selalu mengendap di tanahnya, akhirnya membuat tanamannya busuk, tidak bisa berkembang lagi. Oke, nanti polybag ini akan diisi oleh Ini, monggo, kalau di sini Tanam. Bapak ya. apa ini Bapak namanya? Ini media tanam. Media tanamnya ini ya teman-teman. Media tanamnya terdiri dari apa saja nih Pak? Tanah taman, Tanah taman, terus pupuk kandang sedikit. pupuk kandang sedikit dan Sama ada sekam. sekamnya ya Pak ya. Sekam. Sekam ini kalau sekam ini untuk melembabkan tanah, Oke. pupuk kandang untuk menyuburkan tanaman. Oke, jadi ada Kalau tanah, kita tidak ada pakai sekam sekam, kalau sama tidak pakai pupuk. sekam atos ini ya, keras. Oh, Kalau iya. pakai sekam enggak. Oke, jadi ada sekamnya ya teman-teman ya. Nih ustazah juga sudah memberikan polybag ini dengan media tanamnya. Nah, setelah polybagnya diisi dengan media tanam, saat kita menanam tanamannya, kita harus memberikannya air ya Pak ya. Ya, disiram. Nah, sebentar ya teman-teman. Oke, ini ustazah pending. Ada beberapa yang sudah dikasih air sama Bapak sih. Nah, ini yang sudah diberi air. Kalau sudah lembab begini, baru diberi tanaman yang akan ditanam. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita kan mau menanam. Biasanya kalau kita menanam kan pakai biji. Sekarang kita pakai metode lain nih, pakai cara yang lain. Namanya apa? Namanya stek. Jadi, metode stek itu kita ngambil batang ini, kita potong. Pemotongannya ini, kalian lihat di sini ada ruasnya. Nah, ruas ini kita potong dari di bawah sini ya, ruasnya sini kita potong. Ini nanti tempat tumbuhnya akar. Kemudian kita potong ya. Kita kasih ini juga ruasnya nanti sedikit. Mana ini begini. Ini. Oke. Ini ruasnya. Potong begini saja. Oke. Kita potong ya. Ini kan ruasnya ya, kita potong. Nah, ini dekat dengan ruas, ini tempat tumbuhnya akar. Kemudian kita potong lagi. Daunnya kita potong sedikit ya, untuk mengurangi penguapan. Kita potongnya dari sini.
Ini daunnya kita potong sedikit untuk mengurangi penguapan. Ini cukup. Jadi ini yang nanti kita akan tanam, kita masukkan ke dalam tanah yang ini. Biar nanti tumbuh akarnya di sini, kemudian nanti tunas baru akan muncul dari ruas-ruas sini. Oke, silakan. Oke, berarti sekarang kita menanam yang tanah yang sudah kita basahi dengan air. Nah, di sini. Oke, di sini ya. Nah, kita nanti di sininya akan muncul akar. Oke. Nah, kita tekan tanahnya, kita tekan. Nah, kita tutup dengan tanah. Supaya tidak roboh. Oke. Kalau sudah jangan lupa ya selalu disiram. Selalu Biasanya disiram, kalau ya, saudara? nyiram ini berapa kali sehari, Bapak? Kita kalau 2 baru kali sehari ya, sekali Bapak, ya? pakai, Pak. Oh, iya. Kalau pagi Sekali, pagi Pak. sekali. Nah teman-teman, ini adalah hasil tanaman Ustada. Ustada menanam sendiri loh menggunakan metode stek. Sekarang giliran kalian. Tapi kalian tidak hanya menanam ya, kalian setelah itu harus mengamati tanaman tersebut. Gimana cara mengamatinya akan dijelaskan oleh Ustada Anis. Oke, baik anak-anak. Nah, nanti kalian akan mendapatkan lembar yang seperti di bawah Ustada Anis. Nah, di sini ada nama yang harus kalian isi, kelas. Di sini ada kolom. Ustada sediakan 7, ini untuk 7 hari, yaitu dalam 1 minggu. Nanti kalian tulis di sini harinya. Kemudian gambar tanamannya kalau misalkan pertama kali ditanam seperti ini. Nah, ini setelah itu keterangannya bagaimana, sudah ada daun memang dari sana dari tanamannya sendiri. Kemudian nanti bertambah hari pasti akan muncul daun lagi. Misalkan di sini itu berarti kalian harus menggambarnya lagi di hari berikutnya. Berarti tugas kalian adalah merawat dan mengamati dalam 1 minggu ya. Jadi hari pertama, misalkan kalau hari ini kita hari Jumat menanamnya, hari Sabtunya seperti apa, minggunya seperti apa, dan berkelanjutannya. Oke anak-anak, seperti ini ya. Semangat selalu, semoga tanamannya tambah subur. Ada tambahan ya dari Ustada. Ustada, ini aku hari ketiga tapi belum ada tidak ada perubahannya hanya ada di belum ada perubahan, tidak apa-apa ditulis. Kalau belum ada perubahan, terus belum ada perubahan. Ketika sudah ada perubahan, muncul tunas di sini boleh tulis muncul tunas seperti Ya. itu. Kalau tidak ada perubahan, bagaimana ya, ditulis tidak ada perubahan atau belum ada perubahan, belum ada pertumbuhan, seperti itu. Ada tambahan Sulani? Sudah cukup anak-anak. Oke. Sudah Ustazah Arfi, terima kasih.